Kemudian muncul di akhir-akhir ini yang populer istilah manhaj salaf. Manhaj itu apa artinya sih? Sebuah metode beragama, cara beragama, baik dalam akidah, baik dalam akhlak, baik dalam muamalah, dalam bergaul sama orang-orang selain Islam, yang sesuai dengan salaf. Tapi kalau bicara manhaj salaf, yang dimaksud dengan salaf adalah para sahabat Nabi, para tabi'in. Masya Allah ya akhi, kita mendengar perkataannya Ajengan Syapik ini sangat menyejukkan ya hati kita. Beliau mengingatkan kepada kita tentang manhaj salaf itu adalah istilah yang baru-baru ini populer gitu. Karena memang benar ya kalau kita mengingat, jarang ini kata manhaj dalam pengertian seperti itu dipakai oleh ulama-ulama dulu. Malah semisal saya temukan ada kitab-kitab yang berjudul dengan manhaj seperti Manhajut Tulab, itu ikhtisar daripada Minhajut Thalibin, kitab fikih yang dikarang oleh Imam Nawawi. Ada Minhajul Abidin, karyanya Imam Ghazali, ada Minhajul Wusul. Nah, minhaj dan manhaj itu sama artinya ya, yaitu metode, cara, prosedur. Adapun manhaj dalam pengertian dia itu metodologi laku hidup, seperti yang dijelaskan barusan, ya memang baru-baru ini populer. Dan nampaknya penggunaan kata manhaj ini dia itu lebih umum, mencakup terhadap prosedur yang terkait dengan akidah, prosedur yang terkait dengan tazkiyatun nafs, dan prosedur yang terkait dengan fikih. Nah, semua itu harus sesuai dengan salafus saleh. Adapun dulu untuk setiap masing-masingnya itu jarang pakai kata manhaj. Misalnya untuk prosedur fikih itu pakainya kata majhab. Untuk prosedur akidah biasanya dikenalnya untuk pengkategorisasian perbedaan-perbedaan metodologi dengan kata firqah. Untuk tazkiyatun nafs atau tasawuf dia itu istilahnya thariqah. Ala kulli hal itu semuanya artinya sama dengan kata manhaj, yaitu prosedur atau cara. Dan akhi, perlu kita pahami ya, kita kalau misalnya mengetahui apa yang disebut dengan manhaj salaf itu dari kajian-kajian yang kita ambil dari Ajengan Syapik, itu tidak semerta-merta kita itu manhaj salaf. Kenapa demikian? Karena sebetulnya kita tahu manhaj salaf itu dari beliau. Nah, beliau yang sebetulnya manhaj salaf. Kalau kita itu hanya pengikutnya saja. Seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ini muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan tidak sah bagi seorang awam dia itu memiliki mazhab. Meskipun sebetulnya laku hidupnya dia bermazhab. Kenapa demikian? Karena orang awam dia itu tidak memiliki mazhab. Karena mazhab itu dia itu berkaitan dengan metodologi berpikir dan berargumentasi. Jadi dia tahu tuh tentang berbagai macam metodologi ya sesuai dengan levelnya. Atau dia itu orang yang membaca kitab-kitab di dalam produk-produk persoalan yang disimpulkan melalui mazhab tertentu atau fatwa-fatwa para imamnya, pendapat-pendapatnya. Istilah mazhab itu populernya di dalam fikih. Nah, kita analogikan saja di dalam masalah tazkiyatun nafs dan di dalam masalah akidah. Adapun kalau misalnya orangnya tidak seperti disebutkan di atas, dia itu mengatakan semerta-merta, wah aku manhaj salaf, aku ini adalah Syafi'i, aku ini adalah Hambali, aku ini adalah Maliki misalnya. Bahkan ada yang mengatakan aku ini manhajus sahabi. Maka dengan perkataan tersebut dia itu tidak semerta-merta menjadi seorang yang berhak untuk mengklaim dirinya manhaj salaf. Kenapa tidak boleh ya? Ini seperti nggak bolehnya orang yang ngomong ana fakihun, ana nahwi. Aku adalah seorang pakar nahu, tetapi nggak belajar ilmu nahu dengan runtut, mengerti argumentasi-argumentasi di dalam ilmu nahu dengan baik, tetapi hanya mendengar-dengar saja. Seperti mengatakan ana fakih, saya seorang ahli fikih gitu. Tetapi kita mengetahui wawasan fikih itu bukan daripada sumber-sumbernya langsung. Kita mendengar dari perkataan Ajengan Khalid, dari perkataan Ajengan Piranda dan yang lainnya. Ya mungkin mereka benar tuh.
manhaj salaf. Tetapi untuk akhi-akhi yang tidak sekelas dengan pemikiran mereka, yang tidak berhak untuk mengaku manhaj salaf, hanya sebagai pengikut saja. Nanti kalau misalnya ngaku-ngaku keke, nah ini bertentangan dengan murid utamanya Imam Ibnu Taimiyah. Jadi orang yang berhak untuk mengatakan manhaj salaf itu, dia adalah orang yang menempuh jalan di dalam pengetahuan dan berargumentasinya. Adapun kalau misalnya disertai dengan ketidaktahuan, bagaimana bisa dikatakan manhaj salaf sekedar hanya dengan klaim-klaim saja dan perkataan yang dia itu nihil makna sebetulnya, selain daripada hanya mengikuti dari kajian-kajian yang sifatnya dia itu lebih ke menerima perkataan penjelas tanpa mengerti konstruksi-konstruksi argumentasi di baliknya gitu. Adapun kalau bisa menyampaikan dalilnya Al-Quran, hadis, ya itu dalil, tetapi persoalan dalil itu bukan dalilnya, tetapi cara kita membaca wajhud dilalahnya. Nah, yang mengerti wajhud dilalahnya itu orang-orang yang kita ambil ilmunya, seperti kita mengambil di ajengan-ajengan yang kita sebutkan tadi. Begitu jadinya akhi-akhi.